Shalom semua Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah-limpah mengalir di setiap hati. Hidupmu dan hidupku adalah tanda keajaiban Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup Engkau pakai menjadi tertera bukti kebesaran dan kasih-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Yes, amin. Di dalam segala hal, kita punya Tuhan yang sempurna. Amin. Dalam rencananya dan karyanya, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan bersama kita. Tuhan itu Immanuel. Dan hidupmu dan hidupku jadi tanda kebesaran Tuhan selama-lamanya. Jadi tanda Tuhan itu hidup, jadi bukti kebesaran Tuhan Yesus yang setia menyertai kita sampai sepanjang masa. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Ya, shalom semua Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Senang banget kembali bisa menyapa dimanapun kita sedang berada. Semua bagaimana kabarnya? Amin. Baik-baik, sehat-sehat, dipulihkan, dalam pemulihan, kondisinya membaik, rohnya menyala-nyala. Sesaat lagi Pastor akan share firman Tuhan dengan sebuah tema, apa ya? Tulus hati, takut Tuhan, terkenal baik. Pastor dahului bahwa tema ini
bukan tentang saya, bukan tentang Andi Simon, bukan sama sekali. Ya, tetapi temanya tentang bicara tulus hati, takut Tuhan, terkenal baik, itu tentang Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan Yesus yang Tuhan taruh di dalam Bible. Kalau Andi Simon mah jauh dari sana, jauh dari sempurna. Belum. Maka saya juga belajar firman Tuhan. Nah, pelajaran apa yang akan kita dapatkan? Kebenaran apa yang akan membuat kita merdeka? Iya, kita setiap hari perlu dimerdekakan oleh firman Tuhan. Saya saja yang sudah sepenuh waktu melayani, sebentar pastor sambil membaca renungan firman, sambil cerita, sharing pengalaman apa. Dan Tuhan itu luar biasa sampai memberi firman ini hari ini, bukan cuma sekedar buat pemirsa sekalian, tapi juga buat kami hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan sepenuh waktu. Artinya apa? Firman Tuhan ketika kita baca, kita renungkan, kita sebagai manusia terus menjaga kerendahan hati. Firman Tuhan selalu baru, dan Tuhan bisa pakai orang di sekeliling kita untuk ingatkan kita. Dan firman Tuhan meneguhkan hati anak-anaknya, membuat mereka selalu ada di dalam kerendahan hati dan rindu untuk ada di frekuensinya Tuhan, dan rindu ada di center hatinya Bapa, hati Tuhan Yesus, kehendak Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama kita lihat dahulu, kita intip dulu ayatnya sesuai tema yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Itu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 22 bagian A saja, ya. Jadi tema ini kita ambil dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 22 bagian A saja. Firman Tuhan ini dikatakan ada seorang yang bernama Cornelius. Nah, jadi judulnya bukan tentang Andi Simon ya, tetapi tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan menulis ada seorang bernama Cornelius. Siapakah Cornelius ini? Cornelius ini adalah seorang perwira. Keren. Seorang perwira dan melayani Tuhan. Ini keren Bapak Ibu sekalian. Nah, dikatakan firman Tuhan, Cornelius seorang perwira yang tulus hati, ya. Tulus hati dan takut akan Tuhan, dan yang terkenal baik. Oh, jadi udah sama-sama kita mengerti bahwa bicara soal tulus hati, takut Tuhan, terkenal baik, itu bukan tentang Andi Simon, tetapi tentang firman Tuhan. Saya juga belajar firman Tuhan. Apa yang saya dapatkan sedikit ini, pastor bisa share apa adanya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar ini juga semakin hari semakin mau belajar firman dan setia melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan mulai ayat demi ayat, biar kebenaran firman Tuhan saat ini terus memberkati dan pastinya menyembuhkan kita. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama melihat ayat demi ayat. Yang pertama, Yakobus pasal 2, ya. Ayat yang pertama. Marilah bersama-sama Bapak Ibu akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 dulu. Nanti ayat demi ayat pastor akan buka lalu membacakan. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian hari ini. Demikianlah firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 2 ayat yang pertama. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada
Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Penekanannya, ayat ini sepertinya langsung bicara kuat di hati saya. Karena baru saja kemarin Pastor alami. Firman Tuhan ingatkan, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, tidak boleh pandang muka itu apa ya? Membeda-bedakan. Tidak boleh, ini sebuah proses ya. Ada melibatkan unsur like, dislike. Ya, ini sebuah proses perjalanan. Dan saya sebagai orang yang melayani juga melewati proses demi proses ini. Iman yang kita amalkan, itu kita terapkan, tidak boleh memandang muka. Ya, jadi tidak boleh atas dasar like, dislike, tidak boleh pilih-pilih. Nah, sekarang kita maju dulu ayat yang ke-9 dari Yakobus pasal yang kedua, ya. Sekarang kita akan membaca Yakobus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Oke, kalau ada orang Kristen yang sudah memiliki pengertian yang sangat kuat tentang bahwa orang Kristen tidak lagi urusan dengan dosa. Oke, Pastor tidak masuk di area sana, dan saya bukan seorang pendebat, tapi saya seorang pemberita firman dan belajar menjadi pelaku firman dan belajar setia. Oke, kita tidak bicara soal itu, tapi kita ambil yang tengahnya sama-sama lah. Tuhan bilang kamu melakukan pelanggaran. Jadi ketika orang percaya menerapkan firman Tuhan berdasarkan tadi ya, suka tidak suka, atau Bible berkata memandang muka, kamu sudah melakukan pelanggaran. Memandang muka itu berarti membeda-bedakan. Kalau suka ya oke, nggak suka ya tidak, gitu, kepada sesama. Jadi ketika kita mau melayani orang yang kita suka, kita layani. Orang yang kita nggak suka, kita tidak layani. Jadi sama pun demikian. Kalau kita mau memberi seiman, kita kasih. Di luar iman, kita nggak boleh kasih. Kita tidak suka. Itu yang saya dapatkan ini, Tuhan ajarkan. Di dalam kamu mengamalkan imanmu, tidak boleh memandang muka. Ya. Dan jujur, Pastor mau share, kemarin ini kejadiannya di antara kami, Bapak Ibu sekalian, ya. Beliau adalah tim yang membantu kami juga bersama-sama memberi usul, ya. Memberi usul, Pastor, bolehkah kita memberkati tetangga seputar Geraha IHS-THC melalui pihak Bapak RT, yang mana sebagian besar, kalau yang mengikuti tahu ya bagaimana selain FKUB, Bapak RT juga ini yang melarang kami melakukan kegiatan peribadatan di Geraha IHS-THC. Dan ketika usul ini saya dengar,
disampaikan tujuannya adalah memberkati. Memberkati apa? Secara kemarin disampaikan, ini kan kalau tidak salah ya, dekat dengan apa acara mereka, seperti misalnya ada hari raya mereka gitu. Lalu dari usul itu, bolehkah kalau kita kirimkan satu ekor sapi berapa kilo gitu, 50 kilo kah, 100 kilo kah, gede-gede gitu ya. Terus terang Bapak Ibu, kemarin Pastor sampaikan ini, sharing ini bukan mau curcol, bukan mau curhat, tidak. Tapi pelajaran yang saya dapatkan, saya cerita supaya kita juga dapat berkat dan mutiara firman ini yang luar biasa loh. Ini paling penting, intisarinya yang paling luar biasa. Prosesnya kadang-kadang banyak yang tidak suka, tapi hasilnya itu, intisarinya itu yang penting. Nah, ini sekarang Pastor mau share intisarinya. Lalu dalam kejadian kemarin saya sampaikan, kalau dari saya mungkin tidak usah dulu. Ada perasaan nanti pikirnya yang bersangkutan tidak seperti apa yang kita mau lakukan, yaitu ketulusan ya. Nanti kiranya kita ini mau KKN kah atau apakah gitu. Nggak usahlah kita mau memberkati itu tanpa ada unsur kepentingan. Kalau satu hari Tuhan berkati dan Tuhan masih perkenanan, pelayanan peribadatan Gerahaya S bisa berlangsung, semuanya baik-baik kita lakukan, itu jauh lebih oke. Itu yang saya sampaikan. Pemikiran saya loh, saya ini orang yang melayani loh, masih bisa berpikir begitu. Ya, makasih ada Jangkyong berkata, nanti katanya nyogok. Nah, itu yang saya hindari. Ini pemikiran-pemikiran yang natural yang Bapak Ibu bisa tangkap. Iya, betul. Ibu Erli nanti dikira nyuap gitu. Jadi, itu muncul juga, muncul. Akhirnya saya berkata, mungkin kita urunkan dulu gitu. Oke. Ya, jadi usulnya terima dengan baik, cuma kita urunkan dulu sambil kita berdoa gitu. Jadi kira-kira Bapak Ibu sedikit bisa menangkap kisah yang baru saya sampaikan. Nah, subuh saat berdoa gitu, Tuhan kembali mengingatkan ayat ini. Tuhan ingatkan ayat ini bahwa imanmu yang kamu amalkan itu tidak boleh memandang muka. Tidak boleh ada unsur like, dislike. Jadi ketika engkau digerakkan atau ada sebuah masukan yang baik dan kau berdoa, Tuhan tuntun, teguhkan dengan firman. Why not? Bukankah kasih itu melampaui akal pikiran manusia? Ya, tentu akan banyak dibilang cari muka mah, ini mah. Betul, sama pemikiran Bapak Ibu sekalian kasih komentar saat ini seperti kemarin. Tapi ya itulah, saya belajar ketika doa, apalagi firman Tuhan kasih ingat, firman Tuhan selalu meneguhkan hati yang sedang bimbang. Jadi inilah yang Tuhan ajarkan. Amalkan imanmu, Andi Simon, dengan tidak boleh memandang muka, tidak boleh ada unsur kepentingan, tidak boleh melibatkan perasaan suka, tidak suka. Di mana ada kesempatan engkau melakukan perbuatan imanmu yang kamu amalkan, lakukan saja tanpa berharap kembali. Karena sebagai orang yang percaya, kita tahu dibilang bahwa dari upahlah kita menerima, dari Tuhan lah kita menerima upah, bukan dari manusia. Iya, makasih Bu Meti. Nanti dikira tanam budi. Jadi ini cerita kemarin, lalu Pastor share hari ini. Dari firman ini, akhirnya saya belajar mengikuti firman. Meskipun
ini sebuah proses. Jadi barangkali hari ini saya akan coba mencari satu ekor sapi yang gode-gode. Lalu jika Tuhan berkati, kita akan memberkati supaya dalam ucapan syukur mereka kita ikut juga mengambil bagian gitu. Kita ikut juga ikut senang, karena prinsip saya melayani itu tidak boleh hanya karena satu agama atau satu pemahaman, tapi saya melayani semua manusia. Dan prinsip ini saya gandeng dengan istilah, ketika saya melihat orang lain bahagia, saya ikut senang gitu. Ketika saya melihat orang lain susah, saya ikut sedih. Ya, jadi kemarin saya berpikir sama dengan rata-rata Bapak Ibu pikirkan. Tapi ketika saya berdoa, dan firman ini neguhkan saya, ya lebih tepat ditegurlah. Jadi saya saja, Andi Simon saja, masih perlu bertobat dari cara berpikir rata-rata. Tuhan kasih tahu bahwa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita itu mulia. Jangan iman kita amalkan dengan memandang muka. Jangan atas dasar suka tidak suka, suka dilayani, suka diperlakukan ini, tidak suka, lalu macam-macam alasannya. Dan kita izinkan pemikiran-pemikiran duniawi ini bercokol di hati kita. Padahal firman sudah ingatkan kita, Roma pun berkata, jangan kau lawan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kasih. Jangan sudah ada api kita siram bensin, harusnya ada api kita siram air dong. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 9 juga ingatkan saya secara khusus, dan saya share ini intisarinya. Ketika kita mengamalkan iman dari Tuhan Yesus yang mulia dengan memandang muka, hati-hati, nanti tanpa sadar engkau izinkan di dalam hatimu untuk memberi ruang pelanggaran. Ya, betul sekali. Nanti juga kita akan memberkati, kita sedapatnya tidak usah hubungan dengan pelayanan ini. Kita akan coba pakai nama orang lain saja. Ya, karena firman Tuhan ajarkan begini, saya bukan manusia sempurna, saya jauh sekali dari sempurna, tapi saya sedapat-dapatnya mau belajar. Jadi kalau yang nonton ini ada di antara yang kemarin kasih usul, ya hari ini Pastor Andy berubah pikiran, ayo kita coba jalankan usul itu, sekalipun ini itu, tapi tetaplah kerjakan imanmu, amalkan tanpa memandang muka. Ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam ayat berikutnya. Kita belajar dari seorang perwira yang tadi sudah kita intip, dari seorang perwira bernama Cornelius. Hamba Tuhan tidak boleh sombong. Hamba Tuhan jangan merasa superior. Buktinya kemarin saja yang bersama-sama kami, ya, itu memberi masukan, dan ini kan baik Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh merasa superior, merasa paling tahu, merasa paling benar, merasa paling banjago, tidak. Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk tim Bapak Ibu atau orang-orang yang mengasihi Bapak Ibu untuk memberi masukan. Jadi kita nggak boleh merasa, nggak usah, saya lebih tahu. Nggak boleh. Jadi hari ini Pastor ini juga firman Tuhan mengajar, dan saya bertobat dari cara-cara yang keliru dalam arti mengamalkan iman tidak boleh atas dasar like dislike. Ya, nah sekarang Tuhan ingatkan juga, contohlah yang pernah tertulis dalam Bible, Kisah Rasul pasal 10, kita lihat sekarang, kita maju. Kisah Rasul pasal 10, kita lihat ayat 1 dan ayat yang kedua dulu. Ya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai yang kedua. Saya ingat tahun lalu kita sudah lakukan hal yang sama. Ini memang pro dan kontra.
ada yang mengerti maknanya, yaitu kita menebar kebaikan, menabur kasih saja. Tapi juga tahun lalu banyak loh subscriber, Bapak Ibu sekalian, atau disebut netizen, yang juga menghujat kami ya dengan melakukan hal ini. Itu tahun lalu loh. Kita juga memberkati 1 ekor sapi kepada saudara kita yang merayakan syukuran mereka ya. Kami juga banyak mendapat hujatan. Kenapa tidak seiman saja yang ditolong? Kenapa mesti setuju dengan perayaan mereka dan macam-macam? Tapi saya diam saja, lakukan saja, karena mungkin setiap orang pengalamannya itu berbeda-beda. Setiap orang hatinya berbeda-beda. Mungkin tampak luar semua kelihatan hampir sama, alisnya kanan kiri, hidungnya memang sih ada yang mancung ke dalam, ada yang mancung keluar. Tapi yang pasti sama-sama dalam berkat Tuhan, lubangnya 2 dan sama-sama hadap ke bawah. Oke, mungkin agak mirip-mirip, matanya juga 2, ada putihnya, ada hitamnya, dan agak mirip-mirip. Tapi hati pun demikian, semua punya hati, tetapi hati manusia kan berbeda-beda. Tuhan selalu mengubah hati kita semakin seperti hatinya dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Mudah-mudahan kalau hari ini kita akan melakukan ini, berbagi kasih, memberkati 1 ekor sapi kepada lingkungan di mana Gerai HS kami tinggal. Mudah-mudahan dengan share ini mengurangilah netizen menghujat. Tapi kalau saudara menghujat, ya kita tidak punya area untuk melarang. Mudah-mudahan bisa punya pengertian yang sama, bahwa ketika kita berbuat baik, tidak usah kita gandeng modus atau supaya orang lihat agama kita, atau supaya kita cari muka. Tidak usah lah, lakukan itu karena memang kita orang benar pasti baik. Amin. Oke, sekarang maju Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata di sini, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Siapakah Cornelius itu? Cornelius itu adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Wow, jadi Cornelius ini adalah seorang perwira pasukan. Dia bukan pastor, bukan pastor, bukan pendeta, tapi seorang perwira. Jelas ya, ayat 1 ini, Cornelius seorang perwira. Ya. Ayat yang kedua, ya tadi ada pertanyaan, apakah mereka mau terima? Nah, mengenai mau terima atau tidak mau terima, itu sudah bukan area kita, karena setiap hati orang berbeda-beda. Tapi yang pasti hatimu sendiri, hatiku sendiri, saya harus rawat. Saya tidak mampu merawat hati orang lain, tapi hatiku saya harus rawat dengan mengamalkan firman yang saya dengar, firman yang saya baca, kehendak Tuhan saya rawat. Nanti mengenai kita lakukan niat ini, amalkan firman Tuhan, ajaran Tuhan, mereka menolak, itu sudah bukan area kita. Tapi yang saya percaya, kalau satu menolak, pasti ada aja kok pintu-pintu lain terbuka yang mau menerima. Ya. Nah, sekarang kita maju Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Cornelius ini seorang perwira pasukan, dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan ia, Cornelius, seorang perwira pasukan ini, suka memberkati, suka memberi. Bible mencatat ia memberi banyak sedekah. Coba kita renungkan dulu bagian-bagian ini. Dia bukan hamba Tuhan sepenuh waktu. Dia bukan pastor, bukan pastor, bukan pendeta, bukan referen, bukan evangelis. Dia seorang perwira pasukan. Tetapi dia saleh, dia menjaga hidupnya. Dia menjaga hatinya. Dia bersama seisi rumahnya. Ya, takut akan Tuhan berarti juga taat beribadah, rajin beribadah, tidak meninggalkan peribadatannya.
Dan di dalam hidupnya dia praktekkan, dia amalkan, yaitu suka memberi, suka memberkati, suka menolong. Bible mencatat ia bahkan memberi banyak bersedekah kepada umat Yahudi, dan dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Orang yang suka berdoa, orang yang terus memberi diri diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kuasa Tuhan dalam diri orang percaya bukan cuma sekedar tumpahan tangan, orang sakit bisa sembuh, tumpahan tangan setan bisa pergi, tetapi juga kuasa Tuhan dalam orang percaya mampukan dia suka berdoa, suka memberi, suka memberkati, suka menjaga hatinya untuk tetap lurus dalam mengamalkan firman Tuhan. Saya mengajak semua hamba-hamba Tuhan, perhatikan hatimu supaya tetap lurus, jangan bengkok. Karena mengenai hati hanya kita yang tahu di hadapan Tuhan. Tampak luar semua sama, tapi mengenai hati hanya kita sama Tuhan yang tahu. Saya mengajak diriku sendiri, dan semua pemirsa sekalian, hamba-hamba Tuhan, termasuk orang-orang Kristen, orang percaya yang memberi diri, mencintai Tuhan. Perhatikan ayat 1 dari Kisah Rasul 10. Seorang perwira pasukan, ya, dia lebih banyak habiskan waktunya di dalam pekerjaannya, di dalam barangkali dalam latihan militernya, atau ada peperangan, Kak. Dia tidak habiskan waktunya banyak di bait suci. Dia mungkin juga tidak terlalu banyak baca Bible dibandingkan banyak orang Kristen hari ini yang terlalu pintar dan banyak menghafal Alkitab. Tetapi dia mengamalkan, dia mempraktekkan keimanannya, dia menjaga hidupnya, Bapak Ibu. Dan dia tidak lupa untuk berbagi, memberkati. Luar biasa loh. Salah satu ajaran Tuhan yang sudah banyak tidak dilakukan, barangkali, maaf kalau salah ngomong, atau sudah tidak lagi diajarkan, yaitu mari kita banyak menolong sesama. Pastor bicara ini sungguh hati-hati, karena saya tidak mau sampai pemirsa atau orang percaya menonton ini, atau jemaat, sampai dirugikan. Apalagi sampai ada istilah jemaat itu bukan sapi perahnya, supaya mereka beri persembahan kepada hamba Tuhan. Bukan, saya tidak mau itu, Bapak Ibu, dan saya tidak inginkan. Tapi saya mengajak saudara firman Tuhan, dimanapun engkau berada, jangan lupa untuk menjadi berkat begitu. Bapak Ibu tidak perlu memberi kepada saya atau memberkati saya. Saya tidak bermaksud ngomong ini agar saudara ramai-ramai, bukan. Tapi saya sedang mendorong Bapak Ibu untuk hidupmu menjadi berkat. Ingat pujian tadi kan, hidupmu adalah tanda kebesaran Tuhan. Tanda kebesaran Tuhan bukan cuma sekedar tadi tumpahan tangan orang sakit bisa sembuh, tumpahan tangan roh jahat bisa pergi, tapi ketika kita hidup bisa memberkati orang yang kurang mampu, itu juga adalah tanda kebesaran Tuhan di dalam hidupmu. Dan kita akan lihat sebentar bagaimana orang-orang juga akan menilai, orang-orang akan melihat bagaimana hidupnya orang yang mengamalkan firman tanpa memandang muka. Ya. Nah, sekarang kita sudah lihat tadi Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Cornelius ini dia saleh, dia suka ibadah, dia bersama keluarga takut Tuhan, menghormati Tuhan, dia suka memberi sedekah, dan dia suka berdoa. Ada 4 hal di sana kita lihat ya. Ia saleh, ia menjaga hidupnya, ia sisi rumahnya takut Tuhan, 2, ia suka memberi, 3, dan ia suka berdoa, 4. Ya, kiranya bagian-bagian ini kita simpan dalam hati,
menyemangati kita. Sekarang kita maju Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 10 ayat 22 ya. Kita sekarang lompat ayat 22. Jawab mereka, siapa nih Cornelius? Cornelius ini seorang perwira yang tulus hati. Ada kata tulus hati. Ayo, kita melayani, apakah sudah tulus atau belum? Sudah tulus atau belum? Makanya tulusnya itu dari hati. Dan yang bersaksi ini siapa? Orang-orang di sekitar Cornelius. Cornelius di sekitarnya ada orang bersaksi bahwa Cornelius adalah seorang perwira yang tulus hati, takut Tuhan, dan yang terkenal baik. Kalau tulus hati, tulus ikhlas, ya betul-betul jangan sampai hatimu engkau simpan kebencian. Jangan sampai hatimu menyimpan iri hati. Tuhan mau hatiku, jangankan kepada saudara seiman kita kasihi. Tuhan ajarkan, dan semua orang Kristen pernah dengar, kamu harus mengasihi musuh-musuhmu. Sedangkan musuh-musuh kita atau orang yang berbuat jahat kepada kita saja Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Apa kita bisa? Ini sebuah proses. Kamu harus mengasihi mereka. Apalagi saudaraku seiman. Apalagi saudaraku sekristus. Namanya saudara ya tidak betul-betul sama. Ada miripnya tapi tidak betul-betul sama. Kembar identik juga belum tentu semua 100% sama. Jadi kata saudara seiman tidak harus sama lalu menjadi saudara, tidak. Saudara sekristus. Satu rumah, beda kamar, tapi atapnya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau kita, saudara-saudara, bukan hanya dimampukan mengasihi saudara seiman kita, meskipun beda doktrin, beda pandangan, beda cara kita menyanyi, liturgi. Ini sudah kudu harus. Amin. Next level kita juga dimampukan dalam proses ya kita belajar rendakan hati. Kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Kalau Tuhan bilang bisa, itu Tuhan tidak memberi kata bisa sesuatu yang manusia tidak mampu. Tuhan tahu kau bisa karena kau mampu. Yang kita butuhkan hari ini, mau apa tidak, dan apakah kita memiliki kerelaan hati, ketulusan hati. Kadang-kadang kita nyanyi lagu-lagu yang terlalu hiperbola. Sekalipun dagingku, ragaku habis hancur lenyap, namun tetap ku cinta kau Tuhan. Iya. Ayo kita amalkan. Amalkan. Jangan cuma sekedar nyanyi atau ngomong. Amalkan. Ketaatan jauh lebih penting daripada sekedar pengetahuan. Juga mengalahkan persembahan ketaatan. Amin. Ampuni saya Tuhan yang belum taat. Saya belajar Tuhan. Belajar firman-Mu ini adalah sepenuhnya tuntunan hidupku. Demikian pun pemirsa. Amin, amin, amin. Sekarang kita lihat kembali kisah Rasul 10 ayat 22. Jadi Cornelius ini orang-orang di sekitarnya bersaksi. Dia perwira yang tulus hati, takut Tuhan, dan terkenal baik. Di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima pernyataan Tuhan dengan perantaraan seorang malaikat kudus.
supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Tadi harusnya kita stop di bagian A saja, tapi Pastor baca sampai bagian B. Nah, ini ya saya tambahkan sekarang. Jadi Cornelius ini dari hidupnya, akhirnya coba kita pikirkan sebentar statement ini. Siapa perwira ini sehingga dia mendapat pelayanan malaikat? Iya kan? Malaikat mengunjungi dia loh. Keren banget. Ayo, adakah di sini kita yang sudah dikunjungi malaikat? Ada yang berani yang ngaku. Ini siapa perwira ini sampai dikunjungi malaikat? Siapa perwira ini sampai mendapat pelayanan malaikat? Dan kasih tahu, nanti kamu layani hamba Tuhan namanya Petrus. Jadi perwira ini bukan cuma sekedar dia pelayan pemerintahan, tapi juga dia memberi diri menjadi pelayan Tuhan, melayani sesamanya. Kalau saudara membaca semuanya, cuma yang kita kan fokus sesuai dengan tema yang Pastor share di sini. Tulus hati, takut Tuhan, terkenal baik. Biar kita sama-sama memiliki. Dan perwira ini luar biasa. Itu ada dalam hidupnya. Dia mendapat pelayanan malaikat loh. Lanjut. Sekarang kita lihat buku Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 31. Kita sekarang maju ayat 31. Dan malaikat yang melayani datang, dia kasih tahu loh. Malaikat datang membawa jawaban doa. Siapakah perwira ini? Cornelius. Siapa dia? Orang yang saleh, orang yang rajin ibadah, takut Tuhan, orang yang suka memberi, orang yang suka berdoa. Itu Bapak Ibu. Itu. Dan malaikat datang loh, kasih tahu kepada Cornelius. Cornelius, doamu telah didengarkan Tuhan dan sedekahmu telah diingatkan kepadanya. Kalau kita membaca ayat ini, berarti kita bisa melihat Tuhan mengingat perbuatan baik kita. Dikatakan, sedekahmu diingat oleh Tuhan. Persembahanmu itu diingat oleh Tuhan. Sedekahmu, pemberianmu, pertolonganmu kepada orang yang kurang mampu diingat oleh Tuhan. Termasuk ketika engkau memberkati musuh-musuhmu, diingat oleh Tuhan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apa upahmu? Semua manusia bisa buat hal yang sama. Tapi kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, mengamalkan iman kita kepada orang yang jahat kepada kita, Tuhan mengingat sedekah. Kita selesai ayat 35. Dari Kisah Rasul 10 ayat 35. Firman Tuhan berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yes! Ini goal yang luar biasa. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Setiap orang dari bangsa manapun, ku tak pandang kau dari gereja mana. Tuhan bilang, ku tak pandang kalian dari bangsa apa. Asal kau takut akan Dia, kata firman Tuhan. Dan jangan lupa, karena di sini seringkali banyak orang Kristen sudah lupa. Mereka hanya mengucapkan takut akan Tuhan, belajar firman tentang Tuhan, tapi mereka lupa mengamalkan. Yuk, rame-rame setelah ini kita punya satu tambahan hidup, tambahan kesukaan dalam pelayanan, yaitu mengamalkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yesus Kristus
Dialah Raja. Kalau dia Raja, saya hamba. Kalau Raja mau, hamba lakukan. Sulit, taat. Nggak bisa, coba. Nggak mampu, dimampukan. Ingat loh, Yesus adalah Raja. Kita adalah hambanya. Jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Sebab kalau kita mengamalkan firman, kita lakukan firman, Tuhan mengasihi semua bangsa. Bahkan ayat berikutnya berkata, sampaikanlah firman Tuhan dengan baik, dengan damai sejahtera. Karena setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Perhatikan di sini kita selesai kata-kata. Berkenan kepadanya. Ayo, kita bisa punya gelar macam-macam. Kita bisa punya harta yang banyak berlimpah. Kita punya uang mungkin bisa banyak. Tapi saya tutup dengan kalimat yang sama di firman Tuhan. Apakah kita pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Kalau belum, masih ada kesempatan. Seperti saya. Kemarin saya berkata, tidak usah. Tapi firman Tuhan mengatakan, baca firman ini. Aku mau Andi kau amalkan firmanku tanpa memandang muka. Kan saya hambanya, dia Tuanku, Tuhanku. Saya harus belajar taat. Demikian pun hal-hal yang lain saya belajar day by day. Demikian pun pemirsa sekalian, baik hamba Tuhan, rekan pelayanan yang jago-jago, ataupun jemaat, ataupun orang yang baru pertama kali nonton ini. Ayo. Kalau Tuhan bilang bisa, bisa. Tuhan bilang mampu, mampu. Nggak mampu, Dia yang kasih kemampuan. Ya, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi ini yang nonton. Ada kurang lebih 9.000 pemirsa ya. Ada hampir 5.000 di Facebook dan 3.200-an di YouTube. Terima kasih buat kesempatan ini. Bisa saudara berikan ruangan dan waktu untuk pastor share. Dan yuk kita saling topan doa. Saya hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi saya mau belajar untuk juga hidupku tidak cuma sekedar berharap dari berkat Tuhan, tapi juga saya mau jadi berkat bagi sesamaku, termasuk orang-orang yang tidak suka kepada kami, iman kami, atau pelayanan kami. Tetaplah Andi Simon. Andi Simon, tunjuklah dirimu sendiri. Kamu harus jadi berkat. Karena untuk itulah Tuhan Yesus panggil kau dari jalanan, dari sampah, dari seorang narapidana, seorang yang busuk, seorang yang hancur, seorang yang supaya hidupmu menjadi tanda kebesaran Tuhan. Dan orang-orang bisa melihat Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita semua anak-anaknya. Amin buat firman Tuhan. Dan selamat masuk hari yang baru. Berdoa kepada Tuhan. Firman ini menjadi satu dengan hidup kita. Dan kita dimampukan menjadi kesaksian hidup dan hidupku menjadi tanda kebesaran Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Firman Tuhan untuk kita lakukan Bapak Ibu. Bukan hanya untuk kita baca dan bukan cuma sekedar tahu. Firman Tuhan
untuk kita lakukan. Dan saat kita lakukan firman Tuhan, hidupmu akan menjadi tanda kebesaran Tuhan. Dan itu akan jadi kesaksian bagi orang lain yang melihatnya. Amin. Makasih Tuhan Yesus buat jamaah. Tuhan, Kau sempurna. Dia sempurna di dalam hidupmu juga. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan bersamaku dan bersamamu. Amalkanlah firman Tuhan, jangan memandang muka. Bela hidupmu menjadi tanda kebesaran Tuhan. Diberkatilah pemirsa sekalian, diberkati dengan kekuatan yang baru. Jamahan Tuhan menyembuhkan, aliran kesembuhan mengalir tubuh orang-orang sakit. In Jesus name, heal, free, and clear. Dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sola Fide, Immanuel. Bless you all. Shalom.